Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Selamat pagi pemirsa, rasisme atau rasialisme sejatinya adalah kejahatan kemanusiaan. Apapun bentuk dan wujudnya, perilaku rasialisme seharusnya tidak diberikan tempat. Karena sekali dia diberikan ruang, praktik superioritas dan diskriminasi atas nama ras itu akan berkembang. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di hari ini Kamis 28 Januari 2021 dengan tema menghukum rasialisme bersama saya Leonard Samosir. Kami juga menunggu partisipasi Anda di nomor telepon 021-583-9900. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir di studio Metro TV Ketua Dewan Redaksi Media Group Usman Kansong. Bang Usman, selamat pagi. Selamat pagi, Leo. Sehat-sehat, Bang? Sehat, Leo. Kita akan bicara soal menghambat atau tadi apa judulnya? Menghukum rasialisme. Tapi sebelum kita membahas itu, pemirsa, kita akan lihat dulu ada beberapa berita yang menjadi perhatian media Indonesia untuk hari ini. Yang pertama, ini dari event Media Group News Summit ya, Bang Usman ya? Betul sekali. Republik Indonesia mengamankan 600 juta dosis vaksin. Ini aman itu maksudnya sudah dibeli, sudah dipesan atau bagaimana, Bang? Ya, itu banyak sumbernya ya. Yang sudah kita pesan itu ada 400 juta. Ya, kemudian kita juga akan mendapat hibah, mendapat bantuan dari Gavi, konsorsium. Itu yang vaksin gratis itu ya? Konsorsium vaksin yang memproduksi vaksin untuk negara-negara berkembang. Indonesia termasuk di dalamnya. Jadi itu yang kita akan dapatkan. Itu yang dimaksud 600 vaksin begitu. Jadi nanti 600 juta ya. 70 berapa persen ya kita yang harusnya divaksin tuh? Ya 70-an persen ya. Oke. 70-an persen yang akan divaksin. Ya, jadi 180 juta Kali 2. kali 2 360. Sekitar itu. Ya, Berarti ini aman ini, Bang, ya, ya? kalau kita memang kebutuhan kita 426 juta persisnya. Begitu. Oh, oke. 426 juta. Masih ada spare kalau 600 juta kan begitu untuk ya kita jaga-jagalah. Kalau sudah diamankan 600, apakah kemudian misalnya bisa lebih cepat dari 12 bulan atau 15 bulan, Bang? Ya, Presiden memang meminta 12 bulan dari 15 bulan kemarin. Mudah-mudahan saja kalau vaksinnya tersedia, saya kira kan bisa lebih cepat. Tinggal lagi difikirkan bagaimana distribusinya, karena tidak mudah kan distribusi vaksin, apalagi yang produksi Sinovac perlu suhu tertentu begitu. Yang dari yang lain selain Sinovac ya? Oke, baik. Kita harapkan ini bisa tertangani. Kita ke berita selanjutnya terkait dengan ekonomi hijau. Indonesia menjadi motor industri masa depan. Ini maksudnya apa, Bang, persisnya, Bang? Ya, ini dari pernyataan Presiden ketika memberikan pidato kunci atau keynote speech di acara Media Group News Summit Indonesia 2021 kemarin. Jadi Presiden mengatakan kita ini bisa menjadi motor industri dalam ekonomi hijau. Ya, salah satu indikator atau buktinya adalah kita negara dengan persediaan nikel yang cukup banyak, dan ini akan nikel itu kita tahu sebagai bahan baku untuk membuat baterai mobil listrik. Ya, jadi kalau kita lihat kan mobil listrik itu sangat hemat dibandingkan mobil bensin begitu. Dan bersih ya? Dan bersih tentu saja. Tetapi memang catatannya energi ya kita maunya juga industri ini listriknya itu digerakkan oleh energi fosil, energi hijau gitu, energi baru dan terbarukan gitu. Ya? Misalnya angin, kemudian hidro, kemudian panas bumi misalnya, sehingga memang kita betul-betul memasuki sebuah era yang disebut green economy itu begitu. Baik. Kita harapkan itu bisa terjadi. Kita ke berita selanjutnya di halaman 2, halaman dalam harian Anda, terkait dengan kepolisian. Polri masa depan tegas. Polri masa depan tegas tetapi humanis. Ya. Nah, ini maksudnya apa nih, Bang? Ya, Polri masa depan ini ya Polri di bawah Jenderal Listio Sigit yang kemarin baru dilantik oleh Presiden sebagai Kapolri. Nah, memang Pak Listio itu mengatakan polisi akan tegas ya tetapi humanis begitu. Jadi itu headline ataupun judul dari berita ini tadi. Maksudnya ya tetap ada penegakan hukum ya, tetapi secara humanis juga, pendekatannya tidak boleh represif atau semena-mena begitu kira-kira. Baik,
Kita harapkan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo bisa melakukan itu. Kita nanti akan membahas editorial menghukum rasialisme. Ya. Pertanyaannya begini Bang, apakah ini kemudian menjadi perhatian kita semua karena ada kasus lewat medsos yang terakhir? Kalau tidak ada kasus itu, apakah kita memperhatikan ini? Bagaimana Bang Usman? Iya, saya kira ini selalu menjadi perhatian kita ya. Misalnya soal ujaran kebencian di media sosial itu kan berulang kali juga dibahas. Berulang kali juga orang yang dihukum karena ujaran kebencian melalui media sosial. Jadi ini bukan hal yang pertama pada dasarnya ya, cuma ini mendapat perhatian penting begitu dari pemerintah, dari negara dan juga media. Ya kalau kita lihat kasus ke belakang coba diurutkan banyak sebetulnya begitu. Jadi bukan karena semata-mata ada kasus saja, karena kasus ini berulang banyak kali terjadi dalam tingkat yang berbeda ya begitu ya. Ujaran kebencian terhadap etnik, ujaran kebencian terhadap agama misalnya begitu, ujaran kebencian terhadap ras. Jadi ya memang negara ini harus konsisten dalam menegakkan aturan tentang aturan anti rasisme begitu. Ada yang bilang juga pengaruh dari politik Bang. Kita suka tidak suka mengakui bahwa dalam perhelatan politik kita mengenal istilah kecebong, kampret, maaf, dan kadal. Kadal gurun sekarang katanya. Nah itu kan mungkin berpengaruh juga Bang? Ya memang rasisme itu erat sekali kaitannya dengan politik. Ya. Walaupun kalau kita lihat sejarahnya, ya rasisme itu muncul justru dari, saya sering menyebutnya hobi. Ada seorang dokter namanya Samuel Morton di Philadelphia, pertengahan abad ke-19. Jadi dia itu punya hobi, cari tengkorak manusia di bekas reruntuhan perang, bencana begitu. Dan kemudian dia isi tempurung kepalanya dengan bubuk lada. Nah dari situ dia kemudian mengukur bahwa tengkorak yang isinya lebih banyak ya dengan bubuk lada tadi itu orang hebat, pintar, ras pintar. Dan dia temukan bahwa yang volumenya lebih besar itu adalah ras kulit putih. Nah, maka dia kemudian mengurutkan. Jadi ras kulit putih itu nomor 1, ras kulit kuning itu nomor 2, ya kemudian Asia Tenggara nomor 3, Amerika asli Indian itu nomor 4, dan terakhir kulit hitam. Nah, hanya dari itu ya? Iya, maka si Samuel Morton ini disebut sebagai the father of scientific racism katanya. Bapaknya rasisme ilmiah begitu. Nah, jadi dari situ lalu kemudian berkembang dari dunia ilmiah itu tadi, dari dunia hobi, kemudian berkembang ke politik. Contohnya apa? Di Indonesia, zaman penjajahan kan ada kategorisasi. Kulit putih itu nomor 1, nomor 2 itu Asia Timur, orang Indonesia inlander. Bahasanya itu nomor 3 gitu loh. Kan terkait dengan politik semua. Di Amerika juga begitu. Kelompok white supremacy misalnya, kelompok Tea Party itu muncul kan di masa Trump misalnya begitu. Jadi terkait sekali dengan politik. Kita nanti akan bahas karena kalau ini kita tidak perhatikan sangat berbahaya sekali. Dan pemirsa tetaplah bersama kami. Editorial Media Indonesia akan kembali seusai Headline News pukul 8 waktu Indonesia Barat. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia dan kita langsung ikuti Editorial Media Indonesia untuk hari ini Kamis 28 Januari 2021 menghukum rasialisme. Menghukum rasialisme. Rasisme atau rasialisme sejatinya ialah kejahatan kemanusiaan. Apapun bentuk dan wujudnya, perilaku rasialisme semestinya tidak diberi tempat. Karena sekali dia diberi ruang, praktik superioritas dan diskriminasi atas nama ras itu akan berkembang, beranak pinak seolah sebuah praktik yang biasa. Celakanya, di era media sosial, rasialisme justru seperti mendapat ruang baru. Berbarengan dengan maraknya ujaran kebencian, ucapan, dan ujaran bernada rasis sering kita jumpai di lini-lini massa media sosial tanpa kita sadari. Boleh jadi, bibit-bibit rasisme yang sesungguhnya tak pernah mati itu menemukan media tanam yang cocok, yaitu media sosial.
Ujaran rasial di akun Facebook Ambrosius Nambaban yang menyandingkan foto mantan komisioner HAM Natalius Pigai dengan seekor gorila baru-baru ini. Hanyalah satu contoh betapa kini nilai-nilai kemanusiaan begitu mudah luntur melalui layar gawai. Kasus itu juga menunjukkan bahwa penghormatan terhadap kemanusiaan teramat gampang takluk oleh kebencian dan fanatisme kelompok. Rasialisme adalah masalah serius bangsa. Karena itu negara tidak boleh diam. Perilaku rasisme harus dikutuk. Rasialisme harus menjadi musuh bersama kemanusiaan, tetapi tak boleh berhenti sampai di situ. Pada saat yang bersamaan pelakunya juga mesti dimintai pertanggungjawaban hukum. Seperti juga terhadap korupsi. Melawan rasisme tidak boleh lembek. Kelembekan hanya akan menyuburkan perilaku itu karena tidak menciptakan efek jera. Pada akhirnya praktek yang serupa akan terulang dan terulang lagi. Gerak lumayan cepat dari kepolisian yang telah menetapkan Ambrosius Nambaban sebagai tersangka Selasa 26 Januari perlu kita apresiasi dan berikan dukungan. Kecepatan itu perlu, tapi lebih dari itu, publik akan tetap menanti ketegasan proses penegakan hukum selanjutnya. Karena lagi-lagi mirip korupsi, pada dasarnya perilaku rasialisme tidak layak dihukum ringan. Penegakan hukum yang cepat dan tepat dalam kasus ini mestinya bisa menjadi modal berharga buat pemerintah untuk mengurai akar masalah rasialisme di tanah air. Harus diakui, dalam tahun-tahun belakangan, kasus rasisme lebih kerap menimpa warga dan rakyat Papua. Tentu kita masih terngiang kasus rasisme yang dialami mahasiswa Papua di Surabaya tahun lalu, yang ujung-ujungnya memicu gelombang protes dan demonstrasi besar-besaran di Papua. Kita tidak ingin kasus ujaran rasial terakhir ini berujung sama atau bahkan dimanfaatkan demi kepentingan kelompok-kelompok tertentu. Ingat, kasus rasialisme dimanapun, bahkan di negara maju seperti Amerika Serikat, bagaikan bensin. Ia mudah disulut dan jika sudah membesar bakal sulit dimatikan. Karena itu, sebelum ada api yang menyulut, kasus ujaran rasial yang dilakukan Ambrosius Nambaban mesti dilokalisasi. Caranya, para penegak hukum, mulai polisi hingga hakim di pengadilan nanti, mesti menangani kasus ini secara profesional, proporsional, dan dengan ketegasan tingkat tinggi. Wajah Indonesia bukanlah wajah rasialisme. Wajah Bumi Pertiwi yang sejati semestinya ialah wajah yang damai dan toleran. Demi wajah itu, dengan seluruh tangan dan perangkat yang dimiliki, negara punya tugas untuk menghapus stigma rasial dari bumi Indonesia. Dan pemirsa, saat ini kita sudah terhubung lewat saluran telepon dengan Koordinator Nasional Jaringan Gus Durian, Alisa Wahid. Mbak Alisa, selamat pagi. Selamat pagi, Mas. Mbak Alisa, ini untuk kesekian kalinya kita melihat kasus rasialisme terjadi. Dan ini mungkin menjadi viral, menjadi banyak dibicarakan orang karena peran dari media sosial. Tapi pertanyaannya begini, Mbak Alisa, apakah ini hanya puncak gunung es? Bahwa sebetulnya banyak dari kita, bangsa Indonesia, yang sebetulnya di dalam dirinya itu punya sifat-sifat rasis begitu? Atau memang ya ini hanya sedikit saja? Kalau menurut Mbak Alisa seperti apa? Sebetulnya kita bicara Indonesia secara umum, mayoritas masyarakat Indonesia itu adalah masyarakat yang toleran ya, yang kita hidup dengan keberagaman begitu. Jadi itu sebabnya kenapa dulu para pendiri bangsa itu memutuskan untuk mendirikan bangsa menjadi bangsa Indonesia, itu karena keberagaman itu begitu. Jadi pada dasarnya manusia Indonesia itu siap dengan perbedaan. Tetapi dalam konteks-konteks tertentu itu kemudian ada semacam sentimen yang membesar begitu ketika dalam posisi yang berlawanan. Gitu. Nah itu yang terus kemudian sentimen-sentimen ini dipakai gitu. Jadi dalam kondisi normal sebetulnya tidak ada apa-apa, semua hidup damai. Tetapi kalau ada satu saja pertentangan begitu, itu sentimen tersebut kemudian langsung muncul. Itu yang disebut sebagai hate spin atau pelintiran kebencian, yang menggunakan sentimen yang sudah, ya maksudnya dalam sehari-hari
itu perbedaan itu ada begitu. Mbak, ini ada yang mengatakan sebetulnya banyak sekali mencuatnya kasus-kasus rasis atau rasialisme ini terpengaruh politik, terutama politik praktis. Tadi sebelum mulai saya sudah sempat bilang bahwa perpolitikan Indonesia akhirnya memunculkan istilah-istilah, maaf Mbak, kecebong, kampret, kadrun sekarang begitu. Itu kan sebetulnya ya mungkin tidak berbau rasis tapi kan membenci juga. Bagaimana Mbak Lisa? Iya, betul. Itu namanya, kalau di psikologi namanya kan labeling ya, memberi label gitu. Jadi kelompok yang berbeda dengan saya itu diberi label istilah yang degrading gitu, merendahkan begitu. Merendahkan, betul. Itu merendahkan. Jadi itu yang tadi saya sebut sebagai hate speech atau pelintiran kebencian. Jadi menggunakan label tertentu itu bagian dari cywar, peran psikologis untuk merendahkan kelompok yang berbeda. Nah, ini jangan lupa ya bahwa Indonesia itu sosiosentrik loh ya, masyarakat yang masih sangat kuat hidup dalam kelompok-kelompok gitu. Ikatan Jadi budaya, ikatan kelompok, ikatan golongan itu terasa lebih besar daripada negara-negara yang memang lebih individualistik. Gitu. Mbak Lisa, jadi ini itu juga memicu. Mbak, ini kita lihat kasus yang terakhir ya, AN tersangka karena lewat media sosial menyandingkan seseorang dengan, maaf, gambar binatang begitu. Ini Mbak Lisa yakin tidak akan bisa memberikan efek jera bagi kita semua bangsa Indonesia untuk tidak lagi bersikap rasis, Mbak? Yakin, saya yakin bahwa ini kecepatan pemerintah untuk merespons ini, saya tahu ini berangkat karena ada konteks Papua ya. Karena kita tahu yang tadi juga disebutkan di dalam editorialnya Media Indonesia itu tentang bahwa kasus rasisme yang beberapa tahun yang lalu memicu kerusuhan yang besar, begitu, demo yang berkepanjangan. Sehingga yang ini kemudian secepatnya direspon supaya tidak membesar begitu. Ini penting sekali karena sentimen kebencian sudah bermasalah, apalagi kalau sentimen kebenciannya itu menyangkut bagian dari bangsa Indonesia yang sebetulnya masih belum benar-benar aman nyaman untuk kita semua gitu. Sehingga ini memang bisa kemana-mana. Penting sekali untuk tegas secepatnya. Ini kita sudah melihat bahwa sudah ditetapkan sebagai tersangka, tetapi betul-betul dihukum atau tidak itu juga harus secepatnya. Dan ini harapan kita tentu saja bisa memberikan efek jera kepada siapapun untuk lebih berhati-hati di dalam bersikap dan berpendapat di sosial media terutama, karena orang Indonesia itu, Mas, moralitasnya masih ditentukan oleh hukuman. Bukan oleh kesadaran. Mbak Lisa, saya sih berkeyakinan bahwa ini kasus harusnya tidak menyebar ya, tapi ada teman yang khawatir, wah ini jangan-jangan saya juga bisa mengarah seperti yang di Amerika itu, Mbak, Black Lives Matter, karena sebetulnya sudah laten di dalam hati kita masing-masing, ini dicetuskan saja begitu. Menuju ke situ atau tidak menurut Mbak Lisa? Kalau menurut saya tidak sampai ke Black Lives Matter ya. Kalau Black Lives Matter itu kan dia sistemik sekali karena orang kulit hitam juga ada di seluruh negara gitu, negara bagian di seluruh lapisan masyarakat. Jadi memang diskriminasi itu sangat terasa, rasisme itu sangat terasa. Sementara ini kita tidak melihat itu dan kasusnya tidak sistemik juga. Jadi moga-moga sih tidak ya. Ya, baik. Kita harapkan itu, Mbak, karena jangan sampai kita membuat sedih para bapak bangsa yang sudah mengorbankan semuanya untuk mendirikan bangsa ini ya. Baik, Mbak Lisa Wahid, terima kasih Mbak sudah mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi, Mbak Lisa. Pertanyaannya, Bang Usman, apa benar bahwa masing-masing kita, saya ketika ada kejadian ini saya melihat diri saya sendiri, Bang. Kalau dalam kondisi yang sangat buruk begitu, saya tertekan misalnya, apakah saya tidak akan melontarkan kebencian yang bersifat rasis kepada orang yang berbeda dengan saya, yang kebetulan ada di posisi yang berlawanan dengan saya. Nah pertanyaannya, jangan-jangan kita semua punya sifat itu, Bang?
Iya, saya kira pada dasarnya manusia tidak seperti itu ya. Ya, tapi karena proses politik, proses dalam kehidupan. Iya. Ya, sebetulnya orang lahir itu menerima Tidak apa suka yang terjadi. membeda-bedakan Tidak ya? suka membeda-bedakan begitu, karena dia bagian dari perbedaan itu sendiri sebetulnya kan begitu. Nah, tetapi karena tadi urusan politik, urusan tadi yang hobi kemudian menjadi teori yang Samuel Morton itu, scientific racism, kemudian kebijakan politik. Nah, itu yang membuat kita dan kita diedukasi juga, ya kita dididik secara tidak langsung oleh lingkungan misalnya, supaya kemudian yang itulah yang menyebabkan kita berbuat rasis begitu, yang barangkali awalnya bercandaan, tapi kemudian jadi sungguhan begitu. Nah, tetapi kita juga memang harus lihat konteksnya. Ya, kalau konteksnya itu memang, ya kalau di beberapa komunitas masyarakat hal-hal seperti itu sebetulnya dalam pembicaraan sehari-hari biasa saja begitu kan. Ya, tetapi kalau dalam kasus Ambrosius Nababan ini memang ada unsur rasisme. Ada unsur kebencian di situ. Ada unsur kebencian di situ dan ada unsur politiknya pasti di situ kan, karena ini bicara soal politik kesehatan kira-kira begitu, soal vaksinasi kan, asal muasalnya begitu. Betul perbincangannya. Ya, tapi saya tadi kembali ke pertanyaan, apakah akan seperti Amerika? Tentu saja tidak. Kenapa? Beda konteksnya ya. Kalau di Amerika itu memang aktor negara yang melakukan rasisme terhadap aktor warga. Yang Floyd, kebetulan kulit hitam ya. berkulit hitam. Ini polisi itu kan aktor negara kan, bagian dari negara. Nah, ini yang jadi persoalan dan sampai memunculkan kematian misalnya begitu. Nah, ini yang kita sebut tadi kejahatan kemanusiaan sebetulnya, ethnic cleansing, kemudian juga genocide. Nah, itu baru kejahatan kemanusiaan atau pengusiran etnik seperti di Burma ya, terhadap etnik Rohingya atau di Bosnia. Nah, itu baru yang kita sebut sebagai kejahatan kemanusiaan. Kalau ini kan sebetulnya antara warga dengan warga begitu loh. Ya, antara warga dengan warga, sehingga kita tidak terlalu khawatir, apalagi kemudian juga polisi negara langsung masuk, langsung bertindak. Itu pertanyaannya begitu Bang. Apakah ini tidak berlebihan dengan langsung mempolisikan? Kalau AN sendiri mengatakan, loh bukan saya yang membuat pertama kali, yang saya hanya memforward sesuatu, kenapa kemudian ini seakan-akan dibesar-besarkan. Tapi kita akan jeda dahulu Bang Usman, dan pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Usman, sebelum kita lanjutkan diskusi, kita coba dengarkan dulu Bang pendapat dari pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Surakarta, Jawa Tengah. Ada Pak Bambang Sartono. Pak Bambang, selamat pagi. Selamat pagi Metro TV dan selamat pagi saudaraku bangsa Indonesia. Selamat pagi Pak Bambang. Bagaimana Pak pendapat Anda Pak? Ya, kami turut prihatin atas terjadinya kasus dugaan rasialisme yang dilakukan oleh Ketua Projamin ya Mas itu ya, Ambrosius Nababan terhadap mantan komisioner Komnas HAM Natalius Pigai. Nah, kami sangat memahami apabila kasus ini juga melukai saudara kita yang ada di Papua. Karena kebetulan saudara Natalius Pigai ini kan seorang tokoh asal Papua. Nah, kami dalam hal ini justru mengapresiasi langkah dari Bareskrim Mabes Polri, Mas, yang telah bergerak cepat di dalam menangani kasus tersebut dan sudah menetapkan tersangka untuk Ambrosius itu dan juga telah menahannya untuk proses berikutnya. Nah, kemudian begini, Mas, kasus rasialis ini kan sebenarnya ancaman hukumannya juga sangat berat, Mas, hingga sampai mencapai 5 tahun. Nah, sehingga apa Mas, ini karena kan melanggar kaitannya dengan Undang-Undang ITE, kemudian juga kaitannya dengan penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Nah, karena hanya sekali posting di media sosial, baik itu di Instagram, Facebook, Twitter, maupun media lain, seseorang bisa dihantarkan untuk masuk ke jeruji besi, bahkan hingga bertahun-tahun lamanya. Nah, selain itu Mas, dengan sekali posting, baik itu yang bernada istilahnya sara maupun yang provokatif, ini juga bisa memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, oleh karenanya Mas, ini kasus rasialisme ini benar-benar untuk menjadi pelajaran kita semua agar tidak terjadi kembali di kemudian hari. Nah, sekarang ini memang marak sebenarnya Mas, apalagi
ketika kepala negara kemudian juga dilecehkan dengan gambar-gambar tertentu, dengan diedit dan lain sebagainya. Ini kan sebenarnya sangat merugikan masyarakat sendiri. Nah, oleh karena itu, Mas, sekali lagi, ini jadilah pelajaran agar tidak terulang lagi di kemudian hari. Ya, terima kasih, Mas. Terima kasih Pak Bambang Sabtono di Surakarta, Jawa Tengah. Di belakang Pak Bambang ada Pak Syahril di Jakarta. Pak Syahril, selamat pagi. Terima kasih, Metro. Ya, silakan Pak Syahril. Dasar hukumnya itu adalah Pancasila. Di sana disebutkan Persatuan Rakyat Indonesia. Ini jelas, tindakan Ambaban ini bertentangan dengan Pancasila, khususnya sila ketiga. Dan sila ketiga itu meliputi sila ke-1, kedua, ke-4, dan ke-5. Kemanusiaan, keadilan, persatuan, dan seterusnya. Jadi ini merupakan sesuatu yang sangat menyedihkan sekali. Seseorang yang pernah menjadi tokoh terus berbuat seperti begini. Ini sebuah yang sangat menyesatkan sekali. Dan saya mengharapkan ini harus ditindak setegas-tegasnya dan hukum seberat-beratnya. Dan saya mengharapkan sebelum api ini membara menjadi besar membakar persatuan bangsa ini, segera ini harus diselesaikan. Dan satu yang terakhir, saya mengharapkan media segera menyejukkan permasalahan ini. Jangan sampai media ini menjadikan alat dia untuk menjual market dia ke pasar. Baik. Jadi media harus segera ini meredam seredam-redamnya, jangan sampai membesar-besarkan lagi. Baik. Nah, ini penting sekali agar supaya bangsa ini tetap bersatu, jangan terjadi kedua kalinya seperti di Iran tahun yang lalu dan seperti di Bosnia, di Rohingya, itu akan sangat berbahaya. Terima kasih Pak Syahril di Jakarta. Selamat pagi Pak. Kalau melihat pemirsa, mereka semua tidak bisa menerima, Bang. Tapi pertanyaannya kembali lagi, Bang. Apakah karena ini melibatkan dugaan menghina saudara-saudara kita di bagian timur Indonesia? Lalu apakah karena ini melibatkan seseorang yang juga ternyata politisi? Ini kemudian baru kita perhatikan atau bagaimana, Bang? Iya, saya kira tidak itu dasarnya ya. Siapapun yang melakukan, apakah politisi, rakyat biasa, apakah dari Indonesia Timur ataukah Indonesia Barat, Tengah, itu tidak itu yang dilihat polisi. Sama saja semua? Iya, semua sama. Kita kan menganut equality before the law kan begitu. Jadi kasusnya ini memang menyebarkan permusuhan, kebencian melalui media sosial, dan itu diatur dalam Undang-Undang ITE. Ya, ini sekaligus bisa menjawab sebetulnya kenapa dia menyebarkan, karena Undang-Undang ITE seperti itu. Meskipun dia bukan yang membuat pertama kali, pengakuannya begitu? Betul, meski bukan dia yang membuat pertama kali, sama lah dalam kasus misalnya pornografi, katakanlah seperti itu. Kan orang yang menyebarkan duluan yang biasanya kena begitu kan, baru kemudian diusut ke belakang, kan seperti itu. Apakah ada pelanggaran dalam kasus ini? Ya kan begitu. Kemudian kan disebarkan ke ruang publik. Ketika dia mengunggah ke media sosial yang bisa diakses oleh publik, maka jadi persoalan lain. Misalnya dalam grup-grup percakapan, itu tidak bisa dikategorikan penyebaran kebencian. WA grup begitu betul. Tidak bisa ya? Iya, karena itu kan privat sifatnya. Mungkin dalam konteks diskusi juga begitu kan. Nah, kedua juga selain Undang-Undang ITE yang dilanggar adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008. Ya, penghapusan tadi sudah disebutkan diskriminasi ras dan etnik gitu. Nah, jadi dari yang pertama ITE dulu begitu loh. Baru kemudian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 dan baru ketiga KUHP. Ya, jadi itu persoalannya sebetulnya. Jadi dasarnya adalah hukum, bukan yang lain-lain. Walaupun ini sebetulnya ada kaitannya dengan politik ya, karena bukan aspek politik, bukan aspek politisnya sendiri. Itu dilihat nantilah kalau memang ada begitu ya. Itu hanya dalam kajian, dalam analisis. Tetapi yang dilihat oleh polisi, oleh negara kita adalah aspek hukumnya, dan semua sudah memenuhi unsur penangkapan bahkan penahanan, karena hukumannya ancamannya di atas 5 tahun kan begitu. Jadi boleh ditahan oleh polisi. Kalau melihat ini Bang, seperti di dalam editorial dikatakan hukum tidak boleh lembek terhadap kasus rasialisme. Nah, pertanyaannya adalah apakah kemudian ini nanti bisa berujung ke sesuatu yang memang proporsional juga? Karena dikhawatirkan juga polisi, penegak hukum yang lain, peradilan nanti kalau sampai ke peradilan itu ditekan oleh tekanan massa, dan akhirnya
juga tidak proporsional begitu. Iya, Bagaimana? saya kira itu tidak boleh terjadi ya. Makanya editorial mengingatkan itu ya harus tegas ya dan proporsional begitu kan. Nanti kan akan dilihat ada perdebatan nanti, ada pembelaan di persidangan. Bahkan dimungkinkan untuk mengajukan penundaan penahanan dan pra-peradilan kan lewat pra-peradilan misalnya. Jadi aspek hukum itu yang sekarang bekerja dan memang tidak boleh lembek, adil tapi begitu kan. Bang, pertanyaannya menarik ini Bang. Di kondisi sekarang masyarakat Indonesia sebetulnya lebih kuat yang mana? Ujaran kebencian karena pengaruh politik praktis, atau memang ujaran kebencian karena pengaruh rasialisme? Karena kalau kita ingat misalnya di dalam pemilu tadi sudah saya sempat sebut nama-nama binatang yang dipakai, itu kan sebetulnya yang berhimpun di dalam kelompok-kelompok itu dari beragam suku, beragam agama juga, beragam etnis juga begitu. Kan harusnya kita berarti sudah selesai dengan masalah ini, Bang. Iya, mestinya seperti itu ya, tapi karena tadi mungkin dipicu secara politik oleh perbedaan pendapat, ya kemudian secara psikologis juga dipicu oleh emosional misalnya begitu karena emosi, maka kemudian tidak bisa menahan diri, ya Pak Ambrosius itu kemudian mengunggahnya di ruang publik ya di Facebook yang bisa dilihat oleh orang begitu kan. Sesuatu yang publik kan bisa diperkarakan. Betul. Yang privat yang tidak bisa diperkarakan begitu. Mungkin kalau dia cuma gambar-gambar untuk dirinya sendiri atau sebuah kelompok kecil di dalam grup percakapan itu tidak bisa begitu loh. Nah, jadi saya kira ya ini memang sudah pas apa langkah yang diambil oleh pemerintah. Kita nanti harus akan lanjutkan selepas jeda dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia akan segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Usman, kita masih ada penelpon lagi Bang. Kita coba dengarkan dulu. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Pontianak, Kalimantan Barat. Ada Ibu Agustina. Bu Agustina, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Salam sehat Bung Leo dan Bung Usman. Salam sehat Bu Agustina. Bagaimana Bu pendapat Ibu menghukum rasialisme nih Bu? Ini sebenarnya situasi bangsa saat ini itu sudah tidak boleh tawar-tawar lagi, ya, tidak boleh tawar-tawar lagi. Jadi yang namanya gerakan rasialisme itu benar-benar harus diberantas, jelas. Hukum harus tegas, Pak. Jadi tidak bisa, yang namanya hukum kalau ditawar-tawar itu ya nanti akan bablas seperti itu. Jadi kalau kita lihat sekarang, itu kan medsos ya. Medsos itu kan sebenarnya digunakan, tujuannya semua itu harusnya untuk yang positif-positif. Jadi kalau untuk yang negatif, kalau dia berbau rasialisme, itu ada rasis-rasis begitu, sudah. Jadi kalau ada yang membuat konten atau yang menyebar konten, itu sama beratnya kalau saya. Itu sama salahnya, karena kita nggak bisa bilang, dia hanya membuat, dia hanya menyebarkan. Kita tahu nggak dia berkonspirasi. Nah, itu yang penting. Jadi sekarang aparat penegak hukum itu harus terpadu, Pak. Jadi polisi, jaksa, hakim itu semua demi negara. Jadi NKRI itu sudah jelas, Pak. Landasan ideal, landasan konstitusionalnya sudah jelas. Jadi kita nggak boleh tawar-tawar. Karena apa? Anak cucu bangsa ke depan akan jadi apa kalau sekarang kita tidak tegakkan itu. Sudah, kalau yang lalu ada yang bilang masih lamban, masih sini. Sekarang harus greget. Jadi seperti itu. Saya benar-benar kadang-kadang, iya, kita monitor terus, Pak. Jadi sekarang Kapolri baru, ya mudah-mudahan ketegasan beliau dengan kebaikan hati beliau, tapi hukum tetap tegak. Itu yang penting. Baik. Ya. Baik, terima kasih Bu Agustina di Pontianak, Kalimantan Barat. Di belakang Bu Agustina ada Pak Ihwan di Jember, Jawa Timur. Pak Ihwan, selamat pagi. Selamat pagi, Metro. Begini, selamat pagi, silakan Pak Iwan. Persoalan rasialis ini merupakan salah satu dari persoalan SARA. Sedangkan persoalan SARA bagi kita itu selalu muncul begitu rupa. Dan ini paling berbahaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ini angin segarnya dari Bapak Kapolri baru, restorasi keadilan. Itu nanti kebijaksanaan, keadilan, kemudian keteguhan, dan kesederhanaan itu harus muncul. Oleh sebab itu dalam mengatasi persoalan-persoalan terutama ras ini kalau sudah hukum berarti hukum positif yang dipakai. Sedangkan ini persoalan kemanusiaan, persoalan kebencian, persoalan yang kaitannya dengan istilahnya kalau suami istri itu kecemburuan begitulah.
Nah, pengalaman membuktikan kepada kita bahwa itu suatu saat muncul seketika. Dalam keadaan seperti itulah, maka masalah keadilan ini sangat diperhatikan sehingga nanti akan jadi kebijaksanaan, lalu keteguhan dalam memelihara. Dan untuk itulah maka jangan dipisah, jangan dicerai, karena ini persoalan moral. Jadi antara hukum positif dengan moral itu jangan diceraikan, karena hukum positif itu cita-cita minimal etik moral. Itulah sebabnya maka kalau kita menghilangkan kemanusiaan demi kemanusiaan yang lain, maka tindakan menghukum itu berarti tindakan hukum positif. Dan tolong moral jangan ditinggalkan dalam hal ini. Saya kira begitu. Baik, terima kasih Pak Ikhwan di Jember, Jawa Timur. Selamat pagi Pak. Pertanyaannya Bang, ini kan sudah bergulir ya kasus hukumnya. Kita ingin tahu ujungnya seperti apa. Lalu yang kedua, bagaimana kalau ada kasus seperti ini, bukan hanya ras, bukan hanya suku, terkait juga agama misalnya, itu bisa ditangani dengan cepat tapi proporsional juga Bang? Iya, saya kira semua sudah ada ukurannya, ada standarnya, ada hukumnya, ada aturannya. Berpedoman saja pada itu para penegak hukum begitu. Nanti kan juga para penegak hukum itu akan meminta keterangan ahli. Kalau kita lihat kan kategori rasisme itu kan bermacam-macam. Ada yang namanya etnosentrisme, menganggap etniknya itu lebih hebat daripada etnik lain, superior begitu. Yang kedua xenofobia. Ya sekarang istilahnya kalau dalam konteks barat Islamofobia misalnya. Terhadap yang asing ya? Terhadap yang asing, yang berbeda begitu kan kira-kira. Nomor 3 menolak hubungan antar ras misalnya. Saya tidak mau kawin dengan ras dari perempuan atau laki-laki dari ras tertentu misalnya begitu. Yang keempat itu yang disebut tadi Mbak Alisa Wahid menyebutnya dalam istilah kriminologi atau psikologi itu namanya labeling. Tapi dalam sosiologi namanya itu bisa kita sebut stereotyping. Nah dalam konteks ini itu sebenarnya bisa masuk kategori stereotyping, stereotype begitu loh. Karena orang Papua berkulit hitam katakanlah begitu ya begitu. Nah padahal tadi saya sampaikan di off air kan bahwa semua manusia pada dasar di muka bumi itu berkulit hitam. Awalnya semua berasal dari Ethiopia menurut penelitian antropologi, arkeologi atau histori begitu historis ya itu dari berkulit hitam pada dasarnya kita semua ini. Maka kita kemudian berevolusi. Bang, jadi pertanyaannya tapi kembali Bang, apakah memang kita masih di level kasus ini memahami atau menerima perbedaan atau sebenarnya kita sudah lewat dari sini sebetulnya? Iya, kita harus menerima perbedaan begini. Kalau di beberapa negara, misalnya di Perancis, Perancis itu dia menganut universal rasisme kira-kira begitu. Jadi kalau sama mereka itu nggak boleh tanya kamu sukunya apa, kamu agamanya apa. Bertanya saja tidak boleh begitu loh. Tetapi itu kan menegasikan sebetulnya keragaman kita. Kita tidak menganut seperti itu begitu ya. Kita menerima mengetahuinya. Justru kita menerima mengakuinya begitu loh ya. Jadi istilahnya kadang-kadang disebut color blindness begitu ya. Kita mengabaikan lah begitu ya, mengabaikan dalam arti menerima begitu, bukan menolak begitu kan. Nah ini yang saya kira kita harus belajar dengan itu begitu loh. Dan ini saya kira terus abadi. Ya, belajar menerima keberagaman ini tidak boleh berhenti, harus terus menerus. Bang, saya melihat mungkin kalau perbedaan suku begitu ya. Mungkin kelihatannya sudah tidak jadi masalah, tidak jadi isu lagi. Tapi yang tadi Bang Usman sempat katakan xenofobia terhadap etnis tertentu, itu mau tidak mau kita harus akui masih ada. Masih terjadi. Masih ada. Nah itu bagaimana kemudian kita bisa mencegah jangan sampai itu terjadi seperti kasus yang terjadi sekarang. Iya, begini misalnya di pemerintahan daerah tertentu misalnya dia merekrut kalau katakanlah bupatinya, wali kotanya dari etnis tertentu, maka itu pejabat-pejabat di bawahnya etnisnya sama. Ikut ada yang sampai sekarang masih ada, itu harus kita akui. Nah ini harus kita ubah pola ini, yang tadi etnosentrisme tadi. Ataupun tadi stereotyping ini kan menyangkut dua hal. Kalau orang dari suku ini malas kerjanya gitu kan, jadi nggak usah diterima. Lebih hebat suku saya, maka jadikanlah dia pemimpin. Nah kita harus mengubah ini secara struktural dengan sistem yang namanya meritokrasi kan begitu misalnya. Nah jadi ini harus kita
jamin bahwa orang itu direkrut ya itu karena dia memang kemampuannya, kinerjanya begitu, nggak boleh berdasarkan etnik, tidak boleh berdasarkan agama, tidak boleh berdasarkan gender begitu loh. Jadi saya kira itu harus kita tanamkan secara struktural tadi lewat hukum misalnya tadi ya, penghapusan diskriminasi rasial dan etnik itu masuk di situ sebetulnya, dan juga dari mindset kita. Masalah permukaan ini diselesaikan dengan cara hukum, tapi kan masalah yang mendasar ini yang juga harus diselesaikan. Bang. Kalau kita melihat mungkin sekarang pergaulan zaman dulu itu kita tidak pernah membedakan suku apa, agama apa, ras apa. Tapi kalau sekarang mulai terlihat ada, bahkan dari zaman anak-anak pun itu sudah mulai dibeda-bedakan, Bang. Makin diperkuat perbedaan itu. Betul, itu menyelesaikannya bagaimana, Bang? Iya, lewat edukasi, lewat pendidikan pertama-tama di dalam keluarga. Dan agama sebetulnya bisa menjadi sarana untuk menumbuhkan keberagaman tadi itu. Di berita di media Indonesia di halaman 2 tadi tentang kasus ini yang kita bahas, itu BPIP mengatakan itu pendidikan agama ya. Itu semua agama mengajarkan keberagaman. Misalnya karena saya Muslim, ada hadis yang mengatakan bahwa ya orang Arab itu tidak lebih hebat kok dari yang lain misalnya begitu. Bahwa orang itu kalau di Al-Quran dikatakan itu dilihat dari ketakwaannya kira-kira begitu. Bukan dari etnis, dari rasnya, asal-usul keluarga, keturunan siapa dia begitu kan. Baik. Kira-kira seperti itu. Jadi lewat pendidikan dan pertama sekali di keluarga dan juga pendidikan agama, saya kira itu. Kita akan perdalam itu lagi, tapi kita harus jeda dahulu. Bang Usman dan pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Bang Usman, kalau kita mau jujur, kita masih menghadapi masalah soal pribumi dan non-pribumi, Bang. Iya. Itu suka tidak suka, diakui atau tidak, itu masih ada di benak mungkin banyak dari kita semua. Itu bagaimana, Bang? Iya, itu memang warisan kolonial, ya istilah inlander yang diterjemahkan kemudian menjadi pribumi atau zaman dahulu kala disebut bumi putra. Ya kemudian itu berkembang terus sampai di zaman Orde Baru. Tapi kemudian di zaman reformasi misalnya Presiden Habibie sudah mengeluarkan peraturan presiden atau Kepres begitu, itu yang tidak boleh menggunakan kata pribumi itu. Ya. Dan itu juga diperkuat kemudian oleh tindakan para presiden kita. Misalnya tidak boleh lagi ada diskriminasi terhadap yang kita sebut non-pribumi. Bahkan menyebut non-pribumi pun sebenarnya tidak boleh. Nah, karena itu waktu Pak Anies pidato kemenangan dipersoalkan banyak orang, begitu kan. Nah, rekrutmen di kementerian tidak mempertimbangkan hal-hal yang sifatnya pribumi dan non-pribumi atau etnisitas. TNI Polri juga. TNI Polri juga seperti itu. Nah, caranya adalah lagi-lagi secara struktural maupun kultural. Secara struktural tadi sudah ada aturan Presiden Habibie misalnya, kemudian aturan lain. Dan secara kultural ya lewat pendidikan begitu. Kita harus menanamkan dalam mindset kita, non-pribumi itu juga adalah bagian dari Indonesia, bahkan bagian suku Indonesia. Katakanlah misalnya, ya kita sebut saja suku Tionghoa begitu kan. Ya gitu. Ya ini jangan sampai ada perbedaan misalnya, Tionghoa disebut non-pribumi, tetapi yang turunan dari negara lain, dari bangsa lain tidak disebut non-pribumi begitu. Timur Tengah misalnya tidak disebut karena ada persamaan agama misalnya dengan mayoritas, itu juga tidak boleh begitu. Itu bagian mana? Dia orang apa sih ya? Orang atau etnis Tionghoa, dia etnis Arab misalnya, biasa saja kita seperti itu mestinya begitu. Walaupun memang mungkin masih jauh dari kondisi di Amerika Serikat, Bang, dengan pembelahan yang terjadi, tapi kalau kita biarkan kan jangan-jangan bisa seperti itu. Nah, langkah yang paling simple yang bisa kita lakukan, Bang, untuk kemudian membuat kita sendiri, anak-anak kita tidak menjadi orang-orang yang rasis, seperti apa, Bang?
dalam teori sosiologi itu ada istilah civil religion begitu ya. Civil religion itu bukan agama dalam arti Islam, Kristen dan lain-lain, tapi semacam jargon untuk membangun persatuan. Ya, civil religion itu ya NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, kebangsaan. Itu adalah civil religion, sesuatu yang bisa mempersatukan, menjadikan seluruh orang Indonesia itu punya kebersamaan. Nah, kira-kira itu yang harus terus kita tanamkan kepada masyarakat Indonesia, dan ini harus terus menerus. Karena ini naik turun dia. Betul. Naik turun. Harus terus dipelihara, harus terus dipelihara begitu. Ya. Jadi pendidikan baik secara tadi dalam hal kultural ya, dan struktural lewat aturan itu tetap kita harus terapkan. Ya, karena kita ini berbagai etnik begitu. Sangat beragam. Sangat beragam, dan sebetulnya kita juga tidak terlalu repot seperti Amerika, karena Amerika imigrannya banyak, Prancis juga banyak. Kita kan sebenarnya relatif imigrannya nggak gitu banyak kan begitu kan. Kita justru etnis di dalam kita sendiri yang kalau tidak dikelola dengan baik akan memunculkan persoalan. Itu gitu. cukup ditumbuhkan perasaan bersama itu, tidak mempertentangkan perbedaan, cukup ditumbuhkan di keluarga masing-masing, atau memang bangsa ini harus ada tokoh-tokoh yang setiap saat mengeratkan itu, Bang? Iya, diawali dari keluarga, ya, kemudian juga terus dikembangkan sampai level negara. Misalnya kalau sekarang BPIP, BPIP itu punya fungsi tadi itu menumbuhkan sikap kebersamaan dalam istilah sosiologisnya tadi, civil religion itu begitu loh. Jadi ya memang dari level keluarga sampai level negara itu harus terus kita tanamkan. Selain sekali lagi, kita ini berubah biasanya karena struktur, ya, karena perubahan-perubahan yang sifatnya struktural. Nah, karena itu tetap harus diatur hukum. Hukum ini selain represif juga kan bersifat preventif. Saya nggak mau rasis lah karena ada undang-undang ITE. Saya tidak mau rasis karena ada undang-undang 40 tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi etnik dan ras misalnya seperti itu kan bisa bersikap preventif. Dan hasil dari nanti kasus ini pun juga bisa menentukan kan, Bang? Oh iya, bisa ujung dari menentukan. kasus ini bisa kan kita berharap ada keadilan, kemudian juga ada azas kemanfaatan kan. Manfaatnya apa? Efek jerah kan begitu. Betul. Ya, selain keadilan tadi itu. Jadi kita berharap kasus ini disidik, diselidik, di treatment dengan benar, dengan baik, supaya tadi ada kemanfaatannya begitu secara hukum. Baik, kita harapkan kita semua tidak menjadi orang-orang rasis, karena sekali lagi ya semua orang diciptakan Tuhan dengan baik, begitu Bang ya? Iya. Baik, Bang Usman Kansong, terima kasih sudah hadir di tempat ini, Bang. Selamat pagi. Sama-sama, Leo. Selamat pagi. Pemirsa, wajah Indonesia bukanlah wajah rasialisme. Wajah Bumi Pertiwi yang sejati seharusnya adalah wajah yang damai dan toleran. Hal ini tidak lepas dari semboyan bangsa ini, Bhinneka Tunggal Ika, di mana perbedaan adalah kekuatan dan bukan alasan untuk perpecahan. Dan pemirsa, demikianlah akhir dari editorial Media Indonesia untuk hari ini.